Ikan gapi kok dijadikan hobi? Emang apa prestisnya? Hai Indonesia, kita ketemu lagi dalam YouTube yang kontroversi ini. Sudah lama saya tidak bikin konten YouTube dan hari ini saya tergerak untuk syuting lagi tentang ikan hobi. Sebelum kita masuk tentang pembahasannya nih ya, ikannya sudah saya taruh di depan. Saya mau jelasin dulu ke kalian, sebenarnya itu ada berapa golongan sih orang yang memelihara gapi. Menurut saya ada 3. Yang pertama adalah breeder, dia adalah orang yang beternak. Kedua adalah seller, dia adalah orang yang berjualan. Dan ketiga adalah penghobi atau pemain gapi. Cirinya apa? Untuk pemain gapi ini menurut saya dia adalah orang yang sangat mencintai ikan ini, dia menghargai lebih ikan ini, bahkan sampai mengkonteskan. Dan sebelum kita masuk kenapa kok dia bisa dijadikan hobi, kalian harus tahu dulu harganya ya. Jadi kalau kalian kira gapi itu hanya 1.000 sampai 5.000 dijual di pasar ikan, berarti kalian belum kenal yang namanya gapi kelas penghobi. Atau di gapi Indonesia itu kita sebut sebagai elite class. Kita tuh punya kelas ada pemula, eksekutif, elite, dan VIP. Terus ada juga kelas yang saya sebut itu sebagai sultan ya. Tapi sultan itu dia tidak masuk ke kategori yang 4 tadi, tapi dia terpisah. Artinya kategori sultan ini adalah ikan-ikan yang sangat langka, unik, atau harganya sangat mahal. Nah kalau elite itu apa sih? Kita akan bahas. Ini yang ada di depan saya adalah Silverado Red Tuxedo. Kenapa dia masuk ke golongan kelas elite? Yang pertama kita lihat bentuk ekornya. Ini sudah rostel sempurna. Jadi yang namanya rostel itu adalah bentuk ekor yang sedikit ngelipet seperti bunga mawar. Ini untuk didapatkan itu cukup sulit. Saya akan kasih pembandingnya itu dengan yang masih kelas eksekutif. Ini saya geser dulu ya. Saya menjual jenis yang sama, tapi dengan kelas yang berbeda dan harga berbeda. Yang sebelah sini, ini adalah kelas eksekutif. Jenisnya sama, Silverado Red Tuxedo. Harga nanti kalian langsung chat ke CS saya ya. Nah, kalau yang ini, umurnya sudah 2 bulan di atasnya ini. Secara size body tidak terlalu terlihat, tapi bentuk ekornya kalian bisa lihat ini sudah berubah. Dia sudah rostel sempurna, warnanya bersih, dan dorsalnya, nih kalau kita ketuk ya. Nah, itu dorsalnya itu dia sangat lebar. Dan performnya masih bagus. Yang kedua, setelah kalian, oh ya, harganya, sebenarnya saya pengen spill sedikit tentang ikan-ikan kontes ya. Ikan-ikan kontes itu yang belum menang aja, bahan kontes itu antara 300 sampai 500 ribu. Yang tadi kalian bilang 1.000 sampai 5.000, mungkin main kalian kurang jauh. Anjay. Dan kemudian saya akan menjawab soal apa sih seninya. Jadi apa sih prestisnya ya? Satu tadi harga, yang kedua adalah seninya. Dalam gapi untuk merawat sampai ke kelas elit ini itu dibutuhkan effort yang menurut saya tidak mudah. Kalian yang sudah sering piara gapi, ayo coba beli gapi dari breeder lain, itu tantangannya lebih berat. Kenapa? Mungkin dalam video lain saya akan bocorkan ya. Cuma hari ini saya akan fokus untuk merawat gapi dari executive class ke elite class. Itu banyak tantangannya dan banyak akan yang rusak dan mati. Buat kalian yang sudah lama piara gapi, kalian pasti tahu apa sih sulitnya piara gapi. Satu adalah dia hewan yang sangat sensitif. Ketika kalian pindahkan tank nih, ikan ini sehat nih. Kalian pindahkan tank sebelahnya, air dan suhunya sama, tapi dia bisa stres dan bisa kesehatan itu menurun. Itulah seni dari melihara gapi. Kenapa kok harganya mahal? Jadi elite class ini info saja, saya tidak jual terlalu jauh harganya dari yang eksekutif, tapi saya sudah kasih, ini hanya sisa 2 ekor ya, saya sudah kasih untuk yang benar-benar kita sortir. Jadi dia dorsal, ekor dia lebar, dan performnya, jadi cara dia berenang, ini tanpa kita kasih makan ya, tanpa kita kasih Artemia, dia sudah, nih, bahkan dia bisa ngikutin tangan saya nih. Nah mungkin dia stres ya, ada lampu ya, tapi biasanya kalau di tank itu saya gini, dia ngikut. Nah jelas yang kualitas seperti ini itu tidak bukan punyanya orang biasa, atau orang yang mungkin pengen piara gapi buat penghias akuarium aja. Tapi orang yang beli elite class ini, dia pasti akan setiap hari itu dia ngeliatin kayak gini nih. Nah, itu, kalian bisa lihat ya untuk cara berenangnya ini sudah kita pilihkan yang gesit, aktif, dan dia tetap berenang naik dan turun. Proses perjalanan kalau dari yang eksekutif ini, akan nanti ada yang mungkin ekornya rusak, tidak simetris, atau mungkin berenangnya tidak seaktif yang elite class ini. Tapi kalau usia muda jelas dia akan terlihat lebih perform ya, lebih kuat membuka ekor, tapi nanti ketika bertambahnya usia, gapi itu akan cenderung lebih mager. Dan itulah seninya memelihara gapi. Jadi dia tuh sulit. Sulitnya bukan karena sakit aja, tapi untuk menjaga staminanya. Jadi itulah kenapa para penghobi itu pakainya Artemia, tapi kalau para breeder mungkin hanya pakai pelet dan cacing sutra. Jadi kalian harus belajar tentang pakan-pakan yang digunakan para penghobi. Dan yang terakhir, saya ingin menjawab minoritas. Apa itu minoritas? Jadi hanya segelintir orang yang paham tentang kualitas gapi. Mata awam kalau melihat
sebelah kiri saya dengan sebelah kanan saya, mungkin akan menilainya itu tidak jauh beda. Tapi sebenarnya seharusnya saya jual harga yang ini itu 2 kali lipat. Tapi balik lagi karena Gapi Indonesia itu berbaik hati, saya pengen penghobi itu bertambah jumlahnya dan kualitasnya meningkat. Yang awalnya mungkin kalian tuh penghobi kelas eksekutif, naiklah ke kelas elit, dan kemudian naiklah ke kelas VIP atau sultan. Dan tugas saya adalah mengedukasi kalian supaya satu, kalian tahu harga, kedua, kalian tahu kualitas, dan ketiga, kalian tahu bagaimana cara mencetaknya supaya kualitas itu jadi seperti yang ini. Dan poin terakhir yang harus kalian tahu, orang yang paham ikan gapi itu sangat sedikit, dan orang yang paham kualitas gapi itu lebih sedikit lagi. Contohnya, orang awam melihat sebelah kiri saya dengan sebelah kanan saya, itu menurut mereka sama, tapi seharusnya yang kanan ini saya jual itu 2 kali lipat dari yang sebelah kiri. Kenapa? Saya paham kualitas. Nomor 1 adalah stamina ya. Untuk gapi yang berusia 6 bulan, ini sekitar 6 bulan, itu jarang yang performanya seperti ini, jadi dia masih bisa berenang ke tengah, dia masih membuka ekor dan dorsal sempurna, dan bahkan dia masih bisa kawin. Jadi kalau kita taruh betina, dia akan ngejar betinanya. Itu nomor 1, stamina. Kedua, kita harus tahu bentuk ekor aslinya. Kalau dia rostel, artinya rostel yang semakin ngelipet, itu akan semakin mahal. Sedangkan yang sebelah kiri saya, ini belum terlalu jadi rostelnya. Jadi masih ada yang seperti half moon. Dan yang ketiga, soal warna ya. Ikan yang tua, itu bisa akan cenderung warnanya itu lari. Jadi kalau merah itu dia keluar hitamnya, keluar magentanya, atau keluar polos warna putihnya. Dan kalian tahu yang ini sempurna, dia tetap warna merahnya itu terang, polos, ekor yang rostel, dan cara berenang yang sangat lincah. Saya kasih kuncinya ya, buat kalian yang pengen stamina ikan gapi kalian bagus, kalian harus belajar yang namanya Artemia. Artemia ini hanya dipakai oleh penghobi, karena kalau breeder, peternak, dia hanya menggunakan pelet atau cacing sutra saja. Ini adalah kunci performa ikan kalian itu tetap tegak sampai usia tua. Sampai di sini dulu konten yang menurut saya masih agak pendek lah ya. Tapi ini adalah konten saya yang menjadi mungkin titik di mana saya akan menjadi konten kreator nomor 1 di Indonesia. Ini adalah best educational content. Artinya saya adalah konten kreator terbaik di bidang edukasi di Indonesia. Terima kasih untuk support kalian selama ini. Maju terus, Indonesia.